berharap kita semua masih diberi kesehatan walaupun dalam kondisi pandemi yang melanda bangsa kita. Perkenalkan, nama saya Agnesia Eri, anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Divisi Penyelesaian Sengketa. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi alur mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Langsung saja kita lanjut ke materi. Dasar hukum dalam penyelesaian sengketa pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Apa itu mediasi? Pengertian mediasi menurut Priyatna Abdur Rasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang pengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, kelebihan dari mediasi: 1. Lebih sederhana, efisiensi, waktu singkat, rahasia, menjaga hubungan baik para pihak. Hasil mediasi merupakan kesepakatan berkekuatan hukum tetap dan akses yang luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Selanjutnya, sahabat Bawaslu, kita akan membahas proses mediasi atau musyawarah tertutup. Sebelum itu, kita akan masuk ke musyawarah tertutup pra-mediasi. Pertama, pemohon mengajukan permohonan sengketa dan syarat lainnya kepada Bawaslu. Yang kedua, Bawaslu Kabupaten Kota mengatur jadwal musyawarah. 3. Pada hari pertama sidang, wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. 4. Proses musyawarah terhitung sejak diregistrasi selama 12 hari. 5. Musyawarah tertutup dilaksanakan maksimal 2 hari. 6. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilaksanakan musyawarah terbuka. Selanjutnya, kita akan masuk bagaimana cara proses mediasi tertutup itu dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, Pasal 30 Ayat 1 berbunyi, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup. Selanjutnya, pada Perbawaslu 2 Tahun 2020, Pasal 30 Ayat 2 berbunyi, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, menyampaikan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan. Kedua, perundingan kesepakatan. Ketiga, penyusunan kesepakatan permohon dan termohon. Keempat, penandatanganan berita acara musyawarah. Dan yang kelima, penuangan berita acara musyawarah dalam putusan. Proses akhir dari mediasi secara tertutup yaitu musyawarah tertutup dilaksanakan atau dilakukan maksimal hanya 2 hari. Apabila di dalam proses musyawarah tertutup terdapat kesepakatan, maka dibacakanlah putusan musyawarah. Atau apabila tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkanlah dengan musyawarah terbuka. Ini adalah proses dari mediasi atau musyawarah secara tertutup. Selanjutnya, untuk musyawarah terbuka, pramediasinya: 1. Kabupaten kota membentuk majelis atau panitia dan mengatur jadwal musyawarah. Yang kedua, mengumumkan jadwal musyawarah dan menyampaikan surat panggilan musyawarah kepada pemohon.
termohon dan atau pihak terkait. Yang ketiga, proses musyawarah terhitung sejak diregistrasi selama 12 hari. Untuk proses mediasi musyawarah terbuka, pada Perbawaslu 2 tahun 2020 pasal 38 ayat 1 berbunyi, musyawarah secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dan ayat 3 dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama, penyampaian permohonan pemohon. Yang kedua, menyampaikan jawaban termohon. Yang ketiga, menyampaikan permohonan pihak terkait. Yang keempat, pemeriksaan alat bukti. Yang kelima, menyampaikan kesimpulan pihak pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. Yang keenam, pembacaan putusan. Proses akhir dari musyawarah terbuka adalah: pertama, musyawarah dilakukan 12 hari sejak diregistrasi. Yang kedua, majelis musyawarah membacakan putusan penyelesaian sengketa pemilihan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemohon dan termohon dapat membuat kesepakatan secara mufakat sebelum tahapan penyampaian kesimpulan. Untuk sahabat Bawaslu di tingkat kecamatan, dalam proses penyelesaian sengketa acara cepat yang mungkin terjadi adalah sengketa antar peserta, seperti dalam pemasangan alat peraga kampanye. Maka Panwaslu Kecamatan melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Apabila mediasi yang difasilitasi Panwaslu Kecamatan tidak menemukan kesepakatan antar pihak yang bersengketa, maka Panwaslu Kecamatan membuat keputusan dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang ada dalam proses mediasi setelah berkonsultasi dengan jajaran Bawaslu setingkat di atasnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi sahabat Bawaslu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin masih banyak kekurangan, dan semoga kita semua bisa menyempurnakan kekurangan ini. Sekian dan terima kasih. Salam awas.